never said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Selamat siang anak-anak, salam Fransiskus Pace e Bene. Selamat siang Pak, salam Fransiskus Pace e Bene. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Ya, jadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan untuk berjumpa kembali pada pembelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan hari ini. Sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kepada Rein, silakan pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Tritunggal, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan belajar, kiranya Kau memberkati pelajaran kami, supaya berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Selanjutnya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita masuk materi tentang perlawanan bangsa Indonesia ini terhadap penjajahan bangsa Eropa atau bangsa Barat di Indonesia, materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Bisa diulangi? Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bapak ingin memberikan sebuah jargon terlebih dahulu. Salam historia anak-anak sekalian. Pengalaman, perjuangan, dan harapan Pace e Bene. Baik, sangat luar biasa. Jadi sebenarnya jargon ini, ya, jargon ini sebenarnya punya makna, ya, punya makna atau ada artinya, ya, dalam kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau misalnya kita belajar sejarah, pasti kita pelajari atau mempelajari yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau yang kita sebut dengan istilah pengalaman, ya. Lalu proses perjuangan kita hari ini yang disebut dengan perjuangan, ya. Perjuangan atau proses yang kita lakukan hari ini dalam proses perjalanan hidup kita atau dalam proses perjalanan sejarah. Lalu harapan adalah bagaimana harapan kita akan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi perlawanan bangsa Indonesia. Untuk tujuannya, nanti setelah anak-anak sekalian mengamati video, lalu proses diskusi dalam proses pembelajaran hari ini, ya, anak-anak sekalian nanti mampu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua, yaitu setelah mengamati video dan membaca bahan ajar dan berdiskusi nanti dalam kelompok,
anak-anak sekalian nanti harus mampu menganalisis bagaimana perjuangan rakyat Kalimantan Selatan terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia dengan baik. Lalu yang ketiga, yaitu mampu menganalisis perbedaan perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-20 dan sebelum abad ke-20. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini namanya adalah problem based learning. Ya, problem based learning. Lalu untuk medianya adalah media melalui video pembelajaran yang nanti akan ditayangkan, yang akan nanti kalian amati. Dan di situ nanti menjadi bahan dalam proses diskusi kalian nanti dalam kelompok. Untuk bahannya, bahan ajar dan juga LKPD, lalu alat dan bahan laptop, smartphone, dan juga proyektor. Ini perlu harus kalian ketahui bahwa proses penilaian nanti dari proses pembelajaran kita hari ini dalam proses diskusi ataupun presentasi. Hasil diskusi kalian nanti ada 3 penilaian atau 3 kriteria penilaian yang menjadi penilaian dari proses kita, yaitu penilaian sikap, yaitu lembar pengamatan observasi saat proses berlangsung proses pembelajaran seperti ini. Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan, LKPD, dan juga tes tertulis atau evaluasi. Ya, LKPD yang nanti kalian akan kerjakan yang tadi sudah Bapak bagikan per kelompoknya LKPD-nya yang nanti akan dikerjakan dalam diskusi kelompok. Lalu yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu lembar pengamatan, diskusi, dan juga presentasi. Jadi ada proses diskusi, ada juga proses presentasi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan nanti kepada teman-teman kelompok yang lain. Nah, ini nanti anggota kelompoknya, silakan kalian perhatikan anggota kelompoknya untuk nanti mendiskusikan per anggota kelompoknya masing-masing terkait dengan LKPD yang akan kalian kerjakan dalam diskusi kelompok kalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu terlebih dahulu kita akan mengamati video terkait dengan bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa ke negara kita Indonesia. Baik minyak bumi, gas, batu bara, hingga emas menjadi magnet bagi bangsa lain untuk turut menikmati kekayaan yang terkandung di bumi Nusantara. Berkembangnya kebudayaan barat di Indonesia tak lepas dari pengaruh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang Baik. sampai di Nusantara. Itu adalah video singkat ya terkait dengan bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ya. Jadi proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ada yang bisa kasih sedikit tanggapan terkait dengan video yang ditanggapi atau video yang ditayangkan tadi di atas terkait dengan bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dari video di atas ada pertanyaan. Proses dari masuknya bangsa Eropa ke Indonesia itu karena proses pertama mereka itu mengincar rempah-rempah dan ingin menguasai monopoli perdagangan yang ada di Indonesia serta ingin menguasai negara Indonesia. Itu aja, Pak. Baik. Nah, dari video yang di atas tadi yang ditayangkan itu ya, tadi Bapak sudah membagikan dalam bentuk LKPD ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing terkait dengan bagaimana proses perlawanan bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa atau bangsa Barat Indonesia. Silakan dibuka LKPD-nya yang tadi Bapak bagikan dan dikerjakan. Kelompoknya Anggi bagaimana? Sudah? Aman? Baik. Sebentar lagi kita akan presentasikan ya. Kelompoknya Ray, Nico, Feli, dan Tere. Aman? Baik. Baik, kita akan presentasikan ya, yang nanti akan dimulai dari kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi dari
Kelompok yang pertama tentang perlawanan dari rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Perang Patimura. Mungkin teman-teman sekalian ada yang bertanya atau belum mengetahui mengenai Kapitan Patimura. Jadi Kapitan Patimura ini untuk contoh nyatanya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di uang 1000 yang sebelum direvisi tahun lalu. Baik, kita akan masuk ke materi intinya mengenai hasil diskusi kami. 1. Bagaimana pola dan bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Perlawanan masyarakat Maluku dalam pertempuran Patimura dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda yang ada di pelabuhan. Setelah itu, para pejuang menuju benteng Duurstede. Ternyata di benteng tersebut sudah berkumpul pasukan Belanda. Maka dari itu terjadilah pertempuran antara pejuang Maluku dengan pasukan Belanda. Untuk bentuk perlawanannya masih bersifat lokal atau kedaerahan dan menggunakan kekuatan fisik sehingga mudah dikalahkan. 2. Bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Patimura berperang dengan cara perang gerilya dan mengumpulkan perahu-perahu untuk menyerang benteng Duurstede di Saparua. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. 1. Gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak terorganisir dengan baik, sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. 3. Perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. 4. Perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik atau perang senjata. Untuk yang kelima, masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana hasil dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa pada pertempuran tersebut? Perang Patimura, hasilnya ialah pada Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama Antoni Rebok, Philip Latumania, dan Said Parintah. Peristiwa ini menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Permisi, kami ingin bertanya, apa yang melatar belakangi terjadinya Perang Patimura? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya tadi, apa yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya Perang Patimura? Kami akan menjawab. Jadi latar belakangnya terjadi perangan ini adalah 1. Adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah Belanda. 2. Adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC. Dan yang ketiga adalah adanya tindakan penindasan pemerintah Belanda kepada rakyat Maluku. Baik, sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu terkait dengan diskusi kelompok kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Ya, kesimpulan dari kelompok kami yaitu Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dan latar belakangnya yaitu terjadinya pahlawan Patimura disebabkan oleh berikut. Yang pertama, adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah Belanda. Yang kedua, adanya tekanan-tekanan yang berat di bidang ekonomi sejak kekuasaan VOC. Yang ketiga, adanya tindakan penindasan pemerintah Belanda kepada rakyat Maluku. Nah, untuk melihat bagaimana proses penguasaan materi kita pada pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan suatu evaluasi ya, berupa soal pilihan ganda 10 nomor untuk kalian kerjakan. Sudah? Bagaimana hasil evaluasinya? Apakah hasilnya bagus? Bagus. Sebagai penutup pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan doa penutup.
Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya adalah lebih mengarah kepada pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri, selamat siang, salam Fransiskus, Pace e Bene, dan salam Historia.